dia ini dengar di samping rumah itu ada yang ngomong, orang baru nih. Suaranya tuh jelas banget seperti itu, dan suaranya ini perempuan. Jadi waktu itu Kiki ngeliat sendiri anaknya ini merangkak, tapi merangkaknya itu aneh, kayak membuat gerakan seperti hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Kiki yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini kita akan menceritakan cerita kiriman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Kiki, yang asalnya Mbak Kiki ini dari Jakarta. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton tayangan ini dan masih terus mendukung kami untuk terus membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan harapan kami semua, kami menginginkan semua penonton Kembara Sunyi ini ikut aktif di dalam video-video yang kami tayangkan, entah itu dalam kolom komentar atau apapun itu. Nah, jadi ceritanya Kiki ini tinggal di Jakarta. Dia sudah berumah tangga dari tahun 2012 dan waktu itu dia sudah punya 2 orang anak perempuan, semuanya perempuan. Anak pertamanya Mbak Kiki waktu itu kelas 4 SD. Terus anak yang kedua waktu itu masih usianya sekitar 4 tahun. Nah, waktu itu Mbak Kiki ini ingat betul, di tahun 2017, dia ini mengalami guncangan ekonomi. Selain itu juga, dia mengalami peristiwa yang sangat pahit sekali. Di depan mata Kiki itu dia melihat suaminya jalan dengan perempuan lain. Yang sebelum-sebelumnya dalam 1 tahun terakhir dia sudah mendapat informasi banyak sekali dari orang-orang dekatnya bahwa suaminya ini selingkuh. Tapi waktu itu Kiki belum percaya. Sampai pada akhirnya dia ngelihat sendiri suaminya jalan dengan perempuan lain, dan bahkan suaminya ini sudah punya anak dengan si perempuan ini. Singkatnya seperti itu, dan hidup Kiki ini benar-benar tergoncang. Dari sisi ekonomi hancur dan dari sisi rumah tangga ini juga hancur. Dan singkat cerita, terjadilah perceraian ini. Waktu Kiki memergoki suaminya dan suaminya dimintai pertanggungjawaban, suaminya ini malah marah dan Kiki diusir dari rumah. Awalnya anak-anak Kiki ini diminta untuk ikut bersama bapaknya itu, tapi Kiki nggak mau. Akhirnya dia keluarkan anak-anaknya dibantu oleh adiknya Kiki yang laki-laki. Nah, adiknya Kiki yang laki-laki itu namanya Heru. Si Heru ini begitu peduli dengan Kiki. Bahkan kalau Kiki ingat, sebelum pernikahannya si Kiki ini, si Heru itu pernah ngasih saran ke Kiki. Karena Heru pernah melihat tabiat calon suami Kiki itu kayaknya agak nggak bagus. Jadi sempatlah si Heru ini ngasih saran ke Kiki. Tapi karena Kiki sudah serius pengen membina rumah tangga, akhirnya saran adiknya ini diabaikan. Nah, singkatnya seperti itu. Dan ketika mengetahui rumah tangga Kiki yang amburadul seperti itu, Heru ini nggak serta-merta menyalahkan kakaknya, tapi dia malah membantu.
Jadi yang dilakukan Heru, 2 hari setelah Kiki keluar dari rumah itu, Heru mulai mencari kontrakan. Dan dapatlah si Heru ini sebuah kontrakan di daerah Bogor. Nah, kendala pertama Kiki adalah sekolah anaknya yang kelas 4 SD itu. Dia kepikiran kalau tinggal di Bogor gimana ceritanya. Akhirnya Heru punya inisiatif, anaknya Kiki yang pertama itu dirawat oleh Heru. Karena Heru tinggal di Jakarta di sebuah apartemen, jadi untuk sementara waktu, sambil menunggu semua kondisi ini kembali kondusif, anak pertama Kiki ini yang merawat si Heru. Nah, singkatnya seperti itu. Akhirnya mereka berangkat menuju ke rumah kontrakan yang ada di Bogor. Di Bogor ini suasananya memang agak sejuk, nggak seperti di Jakarta. Dan memang sudah lama sekali Kiki pingin tinggal di Bogor. Nah, waktu itu Heru ini dapat informasi dari temannya, ada salah satu temannya Heru ini yang punya kontrakan rumah dan dikontrakkan dengan harga yang murah, apalagi ini kan temannya Heru sendiri. Nah, terus Heru ini sempat pesan ke Kiki, "Kak, sementara kakak tinggal di sini dulu, aku cuma ambil 1 tahun, nanti tahun berikutnya kita cari tempat yang lain. Sudah kakak nggak usah mikir masalah biaya kontrakannya ini berapa, yang jelas ini murah. Yang penting kakak tinggal dulu di sini, terus beresin hidup kakak. Setelah itu tahun depan, ayo kita cari kontrakan bareng-bareng." Nah, ketika sampai di sana itu malam hari, sekitar jam 7:30 malam. Kontrakan ini lokasinya ada di sebuah perumahan. Pas masuk perumahan itu banyak orang jualan. Jadi kondisinya nggak seberapa sepi, tapi begitu memasuki blok-blok perumahan tersebut, barulah terasa suasananya itu memang terasa sepi. Apalagi kalau pertama kali Kiki melihat itu kok kayaknya rumah-rumah yang ada di sana itu umumnya ini nggak ditempati. Memang keadaannya sepi banget. Terus berhentilah mereka itu di sebuah rumah ini ada di pojokan. Sebenarnya rumahnya itu masih terlihat bagus, terawat banget. Nggak ada yang mencurigakan lah pokoknya. Tapi yang membuat perasaan Kiki ini tidak nyaman, rumah yang di sebelahnya. Jadi rumah yang di sebelahnya itu rumah yang terbengkalai. Di situ ada sebuah mobil buatan tahun 90-an yang sudah terbengkalai. Juga di situ ada beberapa perabotan yang sudah nggak terawat. Beberapa semak belukar itu juga sudah menjulang. Jadi inilah yang membuat Kiki nggak nyaman. Kalau rumah yang mau dikontrak Kiki ini rumahnya aman-aman aja. Jadi nggak terlihat aneh sama sekali. Terus masuklah mereka ke rumah itu. Jadi pertama kali mereka sampai itu Kiki langsung menempati rumah tersebut. Sebelumnya sudah dibersihkan oleh pemilik rumah. Beberapa misalnya keperluan seperti kasur dan lain sebagainya ini sudah disiapkan karena ini temannya Heru sendiri. Begitu memasuki pagar, antara rumah kontrakan dengan rumah yang di sebelahnya itu dibatasi semacam tembok yang setinggi kepala orang dewasa. Jadi kalau misalnya ukuran Kiki sebagai seorang perempuan itu misalnya jinjit, itu dia bisa ngelihat ke rumah yang ada di sebelahnya karena temboknya nggak terlalu tinggi. Nah, pas beres-beres sekitar hampir 1 jam Heru sempat mampir di sana. Si Heru ini sempat nongkrong sebentar dan ngobrol dengan kakaknya, terutama masalah rumah tangga kakaknya itu. Nggak lama kemudian Heru pamit karena besoknya dia harus kerja. Setelah itu Kiki ini nganter sampai di luar. Terus sampai mobilnya Heru ini nggak kelihatan lagi, Kiki pun masuk bersama anaknya yang kecil itu. Nah, pas Kiki masuk pagar, dia mau masuk ke pintu rumah. Dia ini dengar di samping rumah itu ada yang ngomong. Orang baru nih. Suaranya tuh jelas banget seperti itu dan suaranya ini perempuan. Terus Kiki ini karena merasa penasaran, dia mau jawab juga bingung karena nggak tahu orangnya ini seperti apa. Apakah masih muda, apakah sudah tua. Jadi Kiki cuma bisa menjawab, "Oh iya, salam kenal." Nah, Kiki cuma ngomong seperti itu, tapi dia sama sekali nggak ngelihat yang ada di rumah di sampingnya. Terus begitu masuk rumah, Kiki jadi mikir, oh ternyata ada penghuninya, ada orangnya. Terus dia mulai berpikir, oh mungkin
ini orang memang jorok seperti ini. Kan memang ada orang dengan kehidupan yang seperti itu. Dia mengalami sakit yang seperti itu kan ada. Dia hidup di dalam area yang kotor, jorok, barang-barang yang terbengkalai. Memang ada orang yang seperti itu. Jadi Kiki berpikiran mungkin tetangganya semacam itu. Akhirnya Kiki pun masuk. Awalnya karena nggak ada TV, nggak ada apapun, ya dia cuma mainan HP sama anaknya. Dia mainan-mainan sampai sekitar jam 10 malam barulah Kiki ini tidur. Nah, malam pertama itu nggak ada keanehan apapun yang dirasakan oleh Kiki sampai pagi hari. Dia merasa tidurnya itu nyenyak dan nggak ada gangguan apapun. Pagi itu Kiki membereskan barang-barang yang semalam baru datang belum sempat dibereskanlah pagi itu. Ini sampai sekitar jam 8 pagi. Dia dengar ada suara orang jualan bubur ayam keliling. Terus dia ini nunggu. Kok gak kesini-kesini si bubur ayam ini? Terus akhirnya Kiki pun keluar. Dia ngelihat ternyata si tukang bubur ayam ini nggak sampai masuk ke dalam. Ya mungkin karena ini kan di bloknya Kiki ini buntu dan rumah Kiki ini benar-benar ada di pojok. Nah, mungkin yang ada di pikiran si penjual tukang bubur ini, selama ini kan di daerah sini atau di rumah pojok itu nggak ada penghuninya, jadi nggak dilewati. Terus Kiki keluar, dia bawa mangkok sendiri. Dia panggil lah tukang bubur ini, "Bang, mau beli." Terus ke sana. Nah, si tukang bubur ini yang pertama kali ditanyakan oleh dia tanya, "Loh, kakaknya penghuni baru ya?" "Iya bang, baru semalam aku tidur sini." "Oh iya. Kalau misalnya suka bubur ayam, nanti saya lewat sini aja." "Oh iya, nggak apa-apa, lewat sini aja. Barangkali anak saya lagi pengen sarapan bubur." Nah, inilah pertemuan pertama antara Kiki dengan penjual bubur tersebut. Terus setelah semua ini beres, Kiki bayar, si tukang bubur ini bilang, "Mbak, pas tidur sini nggak ada gangguan apa-apa kan?" "Ah, nggak ada tuh, enak aja aku. Tidurnya nyenyak banget, anakku juga gitu." "Emangnya kenapa bang? Ada cerita apa? Ada cerita horor?" Terus si penjual bubur ini bilang, "Ah, nggak ada apa-apa, cuma nanya aja. Biasanya kan kalau rumah yang baru dihuni kan ada yang gitu-gitu." "Ya udah, Mak, saya pergi dulu ya." Dia pun pergi. Terus akhirnya Kiki makan bubur. Jadi hari itu dilewati Kiki dengan baik-baik saja, nggak ada gangguan apapun. Sekitar jam 2:30 sore, si Heru ini ngabarin, "Kak, ini aku bawain magicom baru buat kakak. Nanti aku ke sana palingan ya sekitar jam 7 malam." "Oh iya, Dek." Habis itu singkatnya Heru ini datang. Dia datang bersama temennya yang punya rumah ini, yang ngontrakkan rumah ke Heru. Terus ketika si Heru ini datang, mereka ngobrol-ngobrol. Habis itu si temennya ini bilang ke Kiki, dia bilang, "Mbak, kalau ada apa-apa, perlu apa-apa, misalnya ada Pak RT atau siapa warga sini yang datang, hubungi aku aja. Kalau urusan semua sih udah beres. Kalau bayar iuran, itu kata Heru yang bayar. Ini sudah dibayar sama Heru 12 bulan. Dalam 1 tahun itu sudah dibayar semua lah. Pokoknya mbaknya nggak usah ribet urusan gitu. Tapi kalau misalnya ada Pak RT atau apa yang butuh sumbangan atau yang lain-lain, hubungin aku aja." Nah, sekitar jam 9 malam itu mereka pamit pulang. Nah, dalam kesempatan ini Kiki itu menyempatkan untuk tanya ke temennya Heru ini, "Dek," terus si Heru bilang, "Kenapa kak?" "Enggak, aku mau tanya, ini yang sebelah ini yang menghuni berapa orang? Terus usianya berapa?" Nah, kagetlah si temennya Heru yang punya rumah ini. "Loh Mbak, gak ada orangnya. Aku belum bilang ya." "Ah, enggak, masa gak ada orangnya? Wong semalam itu nyapa kakak kok." "Nyapa, suaranya itu cewek. Tapi gak tahu ini dia masih muda apa sudah tua. Yang jelas nyapa kok semalam." Nah, barulah dari situ temennya Heru ini malah semakin merinding. Dia bilang, "Kak, gak ada orang di sebelah, ini rumah sudah terbengkalai lama. Wong aku aja sama orang tuaku pas pernah tinggal di sini, ini rumah ini sudah terbengkalai. Dan kita nggak tahu pemiliknya itu siapa." Nah, dari situ Kiki bilang lagi, "Enggak, semalam itu ada yang nyapa.
Bahkan Kiki juga menyampaikan ke Heru dan juga si temennya Heru ini, dia itu loh ngomong, orang baru nih, suaranya itu cewek. Nah inilah yang membuat semuanya itu semakin nggak masuk akal, karena sudah dijelaskan berulang kali oleh pemilik rumah bahwa rumah ini kosong sudah lama dan sudah lama terbengkalai. Jadi nggak mungkin ada orang yang ngomong seperti itu. Nah berdasarkan cerita ini, Kiki jadi pikirannya itu kacau. Yang semula dia berpikir di samping rumah itu ada orangnya, ternyata sudah dijelaskan oleh pemilik rumah bahwa di samping ini rumahnya terbengkalai. Terus yang pertama kali Kiki ini disapa itu disapa siapa? Yang jelas bukan manusia. Akhirnya karena ketakutannya semacam itu, ya Kiki mengakui. Karena dia sudah merasa takut, akhirnya mulailah dia itu kayak parno sendiri. Dia dengar suara yang aneh-aneh. Terus Kiki ini coba mengabaikan, ini pasti karena dia sudah dikasih tahu bahwa rumah di sampingnya ini kosong. Sebelumnya kan nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa. Pasti ini cuma pikirannya aja. Nah malam itu Kiki ini tidur, tiba-tiba anaknya itu ketawa-ketawa sendiri. Jadi kayak ngigau, ketawa-ketawa sendiri. Dibangunin lah, dek, adik bangun. Nah karena dia masih usia-usia yang seperti itu, ditanya, adik mimpi ya? Ya dia nggak bisa menjelaskan. Terus dia tidur lagi. Belum lama dia tidur, Kiki ini masih memperhatikan. Dia nggak bisa tidur. Dia ngeliatin anaknya terus. Dan nggak sampai setengah jam, si anaknya ini tiba-tiba nangis sendiri. Oh, nangis, dan nangisnya itu meronta-ronta. Jadi mulai saat itu, setiap malam setelah maghrib, anaknya Kiki ini selalu rewel, selalu nangis terus. Dan nangisnya itu nggak jelas. Dia nggak tahu apa yang diminta, apa yang membuat dia nangis, dia nggak tahu. Yang jelas setiap hari setelah maghrib selalu nangis. Dan ini terjadi terus-terusan. Sampai pada akhirnya Kiki ini bingung, ini gimana? Dia pun sudah menghubungi Heru. Heru sendiri sudah bilang ke Kiki, suruh bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Mungkin dia demam atau apa. Tapi Kiki sudah pernah melakukan itu. Dibawalah ke rumah sakit, diperiksa kesehatannya ya. Dia ini sehat walafiat, nggak ada sakit apapun. Cuma dikasih obat semacam obat tidur atau apa. Nah hal ini terjadi lagi. Jadi setiap malam anaknya ini selalu rewel. Dan Kiki nggak tahu penyebabnya ini apa. Sampai suatu ketika, pas Kiki ini beli makan di luar, dia itu ketemu satu orang bapak-bapak. Dia ini pakai tongkat, si bapak-bapak ini. Kayaknya si bapak ini dia tinggal di perumahan tersebut dan memang aktivitasnya sering di pagi hari itu jalan-jalan. Nah akhirnya Kiki ini nggak sengaja. Pas waktu dia berangkat beli makan, dia jalan barengan sama si bapak-bapak ini. Terus pas dia pulang, sudah bawa barang belanjaan, dia pulangnya juga barengan sama si bapak-bapak ini. Akhirnya untuk yang kedua kalinya Kiki nyapa, mari pak. Nah yang kedua kali inilah Kiki itu dipanggil, rumahnya mana, tinggalnya di mana, si bapak ini tanya seperti itu. Terus Kiki pun berhenti, akhirnya dia bilang, itu rumah saya di blok ini, di pojok banget. Terus si bapak ini bilang, oh rumah yang di pojok itu, rumahnya Pak Haji Roni. Iya pak, saya nggak tahu sih namanya siapa, cuma ini yang menghubungi itu adik saya sama anaknya. Ya mungkin itu benar. Oh iya itu rumahnya Pak Haji Roni. Terus akhirnya si bapak ini tanya lagi sambil jalan pelan. Intinya si bapak-bapak ini akhirnya membicarakan sebuah hal yang menurut Kiki ini penting banget. Intinya si bapak ini bilang, tinggal di situ sama siapa? Sama anak saya. Usianya berapa anaknya? Usianya masih 4 tahun jalan. Oh, kalau tinggal di situ rewel nggak? Dia nangis nggak? Loh, Kiki sempat mikir, kok tahu bapak ini? Dia bilang, iya pak, sudah beberapa hari ini rewel terus. Jadi kalau jam-jam segini dia ini tidur, karena malamnya dia mungkin capek, nangis terus. Jam segini baru tidur siangnya. Nah, terus si bapak ini bilang, coba sebelum maghrib itu, maaf ya, ini mbaknya sholat nggak? Sholat pak. Nah, nanti setelah sholat maghrib itu bacakan apa aja yang bisa. Kalau misalnya nggak hafal ayat kursi, baca sambil baca aja, nggak apa-apa, dibacakan. Sudah, bisanya apa dibacakan itu terus sampai nanti dengar adzan isya. Coba itu. Nah setelah bacaan itu
nanti dibasuh kakinya sama tangannya, sama mukanya dibasuh. Sambil dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu aja dulu dicoba. Nanti kalau butuh apa-apa, rumah saya dekat masjid sini. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah ini penting banget bagi Kiki. Jadi Kiki baru sadar, iya ya, kenapa nggak nyoba cara yang seperti itu. Akhirnya sore itu sekitar jam 5 menjelang maghrib, Kiki ini sudah siap-siap. Dan setelah dia sholat maghrib, si anaknya ini sudah mulai rewel. Dia minta mainan, minta apa. Pokoknya dia ini rewel, ngerengek-rengek. Kiki membiarkan anaknya itu, jadi setelah dia sholat, dia membacakan dzikir-dzikir yang dia bisa, dia baca ayat kursi, dia baca apapun, sampai dia mendengar adzan isya berkumandang. Dan pada saat adzan isya berkumandang ini, anaknya itu dibasuh kakinya, sambil dibacakan bismillah, dibasuh tangan, dibasuh mukanya. Setelah itu baru dia ini tenang. Terus dia bilang ke ibunya, dia bilang ke Kiki, "Ma, ngantuk, ma, tidur." Nah ini suatu yang aneh banget. Setelah beberapa hari lamanya dia terus-terusan nangis, terutama setelah maghrib. Pada saat itu setelah dibaca-bacakan oleh Kiki, dia minta tidur. Akhirnya malam itu dia tidur dengan pulas. Nah pas waktu si anaknya Kiki ini tidur dengan pulas, Kiki lah yang diganggu. Jadi tiba-tiba Kiki itu dengar di dapur itu ada suara benda jatuh, bruak. Nah Kiki ini kaget karena kayaknya benda yang jatuh ini kayaknya benda-benda yang berat. Jadi akhirnya Kiki ini buka pintu pelan-pelan. Dia sudah takut sebenarnya. Apalagi dia ngelihat dapur itu dalam keadaan lampunya mati. Terus dia memberanikan diri, sudahlah bismillah. Akhirnya dia jalan pelan, dinyalakanlah lampu dapur itu. Ternyata yang jatuh ini adalah magicom. Terus nasi ini berantakan di lantai. Terus Kiki ini membereskan semua itu. Sambil dia berpikir, masa iya tikus itu bisa menjatuhkan magicom yang sebesar ini, apalagi magicom masih ada isinya nasi. Nggak mungkin. Nah pas Kiki beres-beres seperti itu, tiba-tiba lampu dapur ini ada yang nyeklek. Sakelanya tek, dan Kiki itu denger banget. Nah disinilah Kiki sudah merasa bahwa ini pasti ada yang nggak beres ini. Nah memberanikan dirilah si Kiki ini. Udah jangan main-main ya sama aku. Dia ngomong seperti itu. Jangan main-main sama aku nggak suka diganggu, aku nggak pernah ganggu. Sialan kamu. Nah, Kiki ini sambil beres-beres. Akhirnya saklar itu dinyalakan lagi sama si Kiki, terus dia beres-beres lagi, dia menuju ke toilet. Dia bersih tangan, cuci tangan, cuci kaki, dan bersiap mau tidur. Pas si Kiki ini keluar dari toilet, dia kaget ngeliat, jadi di pintu, di samping pintu ruang tamu itu ada kelambu. Perasaan setiap kali malam mau menjelang tidur itu Kiki selalu nutup tirai ini. Tapi tiba-tiba tirai ini kebuka dan kelihatan arah luar. Kaget bener-bener Kiki ini, langsung merinding. Sekujur tubuhnya itu merinding. Akhirnya ditutup lagi tirai ini. Saking jengkelnya Kiki, Kiki yakin kalau gangguan ini berasal dari rumah sebelah. Itu pasti. Pintu rumah dibuka. Dia menuju ke depan di tembok yang seukuran kepalanya itu. Dia ambil pot yang terbuat dari semen itu, terus dia nginjak pot tersebut supaya dia bisa ngelongok ke arah dalam. Begitu dia ngelongok ke rumah yang sebelah itu, Kiki ini teriak, "Weh, jangan ganggu kamu ya. Aku nggak pernah ganggu kalian." Akhirnya dia ambil air ini disiramkan di rumah sebelah. Dan dia baca apapun yang dia bisa. Nggak tahu ini inisiatif dari mana, yang jelas dia tiba-tiba punya pikiran seperti itu. Akhirnya setelah itu Kiki pun masuk rumah, tirai ini sudah ditutup, aman. Dia pastikan lagi kalau tirai ini sudah dalam keadaan tertutup. Si Kiki pun masuk kamar. Terus dia masih belum bisa tidur, dia mainan HP. Nggak lama kemudian si Kiki ini dengar kayak ada suara perempuan, kayak ngomel-ngomel tapi nggak jelas suaranya apa. Jadi kadang-kadang terdengar, kadang nggak. Suaranya itu kayak ibu-ibu komplek yang lagi ngobrol di depan rumahnya Kiki persis. Dan ini sangat nggak masuk akal karena waktu itu Kiki ngelihat jam itu sekitar jam 11 malam. Nah, suara ini lumayan lama, hampir sekitar 10 menitan. Suaranya jelas-jelas seorang perempuan. Ya, kayaknya ini suara ibu-ibu, tapi kayak suara obrolan yang nggak jelas lah. Nah, waktu itu Kiki nggak keluar, jadi dia tetap ada di dalam kamar. Sampai sekitar jam 2 dini hari, waktu itu Kiki sudah tertidur, sekitar jam 2 itu dia kebangun. Karena dia merasa,
kok di dapur ini kayaknya ada aktivitas. Jadi kayak ada orang bikin teh, kling 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 kling, bener-bener kayak ngaduk di dalam gelas, kling kling kling. Jadi sendok dan gelas itu kayak bener-bener kerasa kling 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 kling. Loh, ini siapa? Masa iya di rumah sebelah tapi kok suaranya kenceng banget? Dia buka pintu kamar. Semakin dia buka pintu kamar itu, dia semakin dengar jelas. Kayak ada suara orang yang ngaduk dalam gelas, kling 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 kling. Nah, Kiki pun akhirnya langsung menuju ke dapur. Dia nyalakanlah lampu dapur itu. Ternyata nggak ada apapun. Tapi anehnya, di situ Kiki ngelihat ada gelas dan ada sendok. Terakhir kalinya Kiki ada di dapur, dia pas beres-beres Magicom itu, dia sudah bereskan semua. Dan gelas ini sudah diletakkan di dalam lemari kaca. Yang membuat Kiki itu merasa, ini aneh banget. Kenapa gelas kok tiba-tiba ada di luar? Dan tadi dia dengar ada suara gelas dan sendok ini bersentuhan. Kening-kening seperti itu. Akhirnya Kiki ini sudah nggak habis pikir. Dia meletakkan lagi gelasnya di dalam lemari kaca itu. Dan dia masuk lagi ke kamar. Itu sekitar jam 2 dini hari. Nah, sampai pagi hari. Pagi itu sekitar jam 7. Kiki jalan-jalan sama anaknya. Dia beli sarapan di luar. Nah, si Kiki ini berharap dia ketemu sama bapak-bapak yang biasanya bawa tongkat. Tapi pagi itu dia nggak ketemu. Begitupun juga ketika Kiki balik dari beli makanan itu, Kiki nggak ketemu dengan bapak-bapak ini. Nah, siang itu berjalan normal. Nggak ada kejadian apapun. Sambil Kiki ini memikirkan dia ingin usaha online. Jadi dia mulai belajar, dia cari-cari apa yang bisa dijual. Kira-kira jam 2:30 sore, itu tiba-tiba Kiki dengar di rumah yang ada di sampingnya itu kayak ada barang yang jatuh, bropiak, dan kayaknya itu kenceng banget suaranya. Terus Kiki keluar, ternyata tetangga yang ada di seberang rumah Kiki ini juga keluar, kayak benar-benar dia ini juga mendengar suara benda jatuh tadi. Nah, terus akhirnya Kiki ini saling kode. Nah, si tetangganya ini ngomong sesuatu ke Kiki, kayak ngasih kode sesuatu, kayak seolah-olah sudah nggak usah khawatir, ini biasa. Kayaknya seperti itulah ngasih kodenya. Jadi Kiki cuma senyum. Akhirnya hal ini pun berlalu. Dan setiap kali habis maghrib, Kiki selalu membacakan ayat-ayat suci ini. Dia membaca ayat kursi dan kaki dari anaknya itu selalu dibasuh. Nah, singkat cerita, si anak Kiki yang pertama itu libur sekolah. Dia menuju ke rumah kontrakan itu dan tinggal di sana sekitar 1 mingguan. Dan selama 1 minggu dia tinggal di sana, si anak pertamanya itu selalu mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Bahkan si anak Kiki yang pertama ini sempat kesurupan untuk beberapa saat. Jadi waktu itu Kiki ngeliat sendiri, anaknya ini merangkak. Tapi merangkaknya itu aneh, kayak membuat gerakan seperti hewan. Dan itu terjadi cuma sekali. Tapi ketika anaknya ini ditanya, kamu ngerasain apa, Kak? Dia nggak ngerasain apa-apa. Dia ngerasa kayak dia tidur, tapi diajak jalan-jalan oleh sosok nenek-nenek. Nggak tahu kemana. Setelah itu dia baru sadar. Nah, karena Kiki ini takut anaknya kenapa-kenapa. Jadi setelah masa liburannya selesai, langsung anaknya ini balik lagi ke Jakarta, disuruh balik. Nah, dia pun mengungkapkan hal ini ke Heru. Heru menyampaikan cerita ini ke temannya, pemilik rumah tersebut. Si temannya Heru yang mempunyai rumah tersebut ini, dia bilang bahwa hal-hal semacam itu nggak pernah dialami oleh si temannya ini sama keluarganya. Dia nggak pernah mengalami itu selama dia tinggal di sana. Tapi kalaupun ada kejadian yang semacam itu kayaknya wajar karena rumah yang di sebelah itu memang sudah lama terbengkalai. Selain itu dia juga nggak tahu sejarah rumah ini seperti apa. Akhirnya setelah diberi penjelasan seperti itu, Heru ngomong ke Kiki, sudah Mbak, nggak usah lama-lama tinggal di sana. Ini aku sudah cari kontrakan yang lain. Nggak perlu sampai 1 tahun. Ini temanku juga ngomong seperti itu. Nanti temanku yang bantu pindahan. Nah, singkatnya Kiki ini tinggal di rumah tersebut itu sekitar 7 bulanan. Dan dalam 7 bulan itu ya gangguan-gangguan semacam benda yang dipindah, benda jatuh itu sering banget dialami oleh Kiki. Pokoknya nggak ada yang parah-parah banget.
Kejadian yang menurut Kiki itu parah adalah ketika si anak pertamanya itu kerasukan dan jalan kayak hewan. Itu aja. Yang lain ya cuma seperti benda jatuh, kadang ada suara perempuan, ibu-ibu. Yang lebih sering itu barang-barang Kiki yang sengaja dipindahkan. Dan itu kayaknya memang dia ini sengaja, si makhluk ini sengaja usil. Pernah suatu ketika lipstiknya Kiki itu sengaja diletakkan persis di meja rias dan ditandai oleh Kiki. Ditandai itu artinya lipstik ini diletakkan di atas tisu. Nah tiba-tiba pas Kiki ini tidur, pagi harinya dia mau sholat subuh, lipstik ini sudah nggak ada di atas. Jadi tisu ini benar-benar kosong. Nah ternyata ketemunya si lipstik ini, ketemunya 3 hari kemudian. Dan ketemunya itu aneh, ketemunya ini di toilet. Nah kejadian-kejadian semacam inilah yang sering dialami oleh Kiki. Sampai kemudian si Heru ini nemu kontrakan yang lain yang ada di Jakarta. Akhirnya Kiki pindahan ke sana. Nah sampai Kiki pindah rumah itu, dia akhirnya nggak pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh lagi. Tapi cerita dia ketika di kontrakan itu benar-benar membekas. Dan Kiki merasa baru kali itu dia merasakan pengalaman horor yang benar-benar luar biasa. Sebelum-sebelumnya Kiki pernah bersentuhan dengan hal-hal yang mistis, tapi nggak pernah separah itu. Jadi memang benar menurut Kiki, memang rumah yang terbengkalai lama itu ngasih aura negatif. Dan itu efeknya bisa kemana-mana, sampai termasuk ke rumah yang ada di sampingnya. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Kiki pada Gemara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.